Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Terima kasih bertemu kembali dengan kami. Perkenalkan, saya Ardianto, dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Pada kesempatan ini, kami ingin memberikan share terkait dengan strategi manajemen dalam era krisis. Seperti yang kita ketahui bahwa pandemi saat ini dirasakan tidak hanya oleh masyarakat Indonesia, tapi ini adalah suatu masalah global yang tentunya dampaknya sangat berat jika kita tidak mampu secara fleksibel untuk melakukan upaya menghindarkan dari terjebak dalam situasi yang sulit. Beberapa konsep tentang strategi manajemen biasanya kita kaitkan dengan bagaimana proses melakukan upaya agar target ataupun capaian yang ingin dicapai oleh suatu organisasi dapat dipenuhi dengan membuat suatu langkah-langkah strategis yang memastikan laba itu bisa dicapai. Konsep balance scorecard diawali dari peta strateginya kita buat sampai turun menjadi perumusan strategi, sasaran strategik, bahkan kita bisa nyusun KPI, kita nyusun. Tapi itu memang kalau kemudian diterapkan dalam situasi yang pandemik saat ini, mungkin para pengusaha juga berpikir, bahkan saat ini ketika kita bicara soal anggaran, mungkin mereka tidak akan concern dengan anggaran. Mungkin menganggap anggaran itu apa sih, terlalu teori, yang dia pikirkan itu adalah cash flow. Nah, bagaimana peran kita sekarang menjelaskan, sebenarnya anggaran yang bermanfaat itu anggaran yang seperti apa sih? Anggaran yang harusnya inline dengan sasaran-sasaran strategik, anggaran yang tepat sasaran, anggaran yang dibuat dengan memperhatikan SWOT dalam arti sesungguhnya. Ada 3 hal yang menjadi kendala. Yang pertama adalah kondisi di mana situasinya adalah penuh ancaman. Jadi kita tidak sedang merencanakan untuk bagaimana nanti akan menghadapi ancaman, tetapi kita sudah di dalam ancaman itu, sudah berada di dalam situasi itu. Yang kedua, kita berada dalam posisi kalau kita salah, kemudian kita akan cepat sekali mengalami kesulitan. Jadi artinya kesalahan sedikit akan dampaknya sangat signifikan. Kemudian yang berikutnya adalah semua harus dikerjakan dengan cepat. Oleh karena itu, dalam situasi yang berbeda seperti ini, apakah konsep-konsep manajemen yang kita pelajari selama ini masih tetap bisa diterapkan dengan konsep-konsep yang tradisional, seperti yang biasa kita pelajari? Dalam situasi-situasi yang penuh dengan kontingensi, memang ada beberapa strategi kontingensi, misalkan, sudah beberapa teori-teori yang kita terapkan. Tetapi situasi ini berbeda. Dalam situasi global, pandemi secara global seperti saat ini, bahkan perusahaan besar sekalipun justru mengalami situasi yang sangat fragile karena imbasnya sangat katastrofik karena nilai modal yang ditanamkan cukup besar. Dan ketika situasinya sulit, maka perusahaan ini akan mengalami situasi kegoncangan yang sangat katastrofik. Nah, berbeda dengan perusahaan yang kecil, mungkin dengan situasi pandemik ini, mereka akan masih memiliki kapasitas lebih fleksibel, masih banyak sumber daya fleksibel yang bisa dijalankan, yang committed tidak terlalu banyak sebagaimana yang di perusahaan besar. Kita juga menyadari bahwa sebenarnya permasalahan manajemen strategi itu juga harus kita upayakan bisa diterapkan pada level-level yang lebih mikro, misalkan di UMKM. Kenapa ini saya sampaikan, isu ini kita sampaikan, karena faktanya bahwa dalam situasi pandemi dengan jatuhnya perusahaan-perusahaan besar menyebabkan banyak karyawan, banyak individu yang kemudian lari menjadi pengusaha-pengusaha kecil, pengusaha-pengusaha mikro. Nah, disinilah menjadi tantangan kita, karena menjadi seorang pengusaha sebenarnya, kalau dari sisi teorinya, yang bagus itu kan dari intention dari diri sendiri. Karena adanya bakat, adanya intensi. Bukan karena keterpaksaan. Nah, situasi pandemi ini menyebabkan banyak pengusaha-pengusaha yang munculnya karena keterpaksaan. Nah, apakah manajemen strategi yang kita kenal seperti yang kita pernah berikan kepada mungkin para mahasiswa ataupun kita memberikan konsep-konsep yang terlalu tinggi? Bagaimana kita mentransformasikan pengetahuan itu dengan cepat kepada orang-orang atau individu-individu yang sedang menjalankan usahanya? Oleh karena itu, peran dari kita, peran para dosen, peran para profesional, termasuk para konsultan, untuk membantu bagaimana memecahkan problematika strategi manajemen. Antara lain misalkan dari aspek pemasaran. Bagaimana kemudian pengusaha kita arahkan untuk memikirkan jaringan, memikirkan suatu model-model pemasaran yang mungkin berbeda dibanding dalam situasi normal. Pada saat sebelum pandemi, dengan berkembangnya teknologi, itu saja sudah merubah paradigma tentang marketing. Apalagi saat pandemi sekarang. Pandemi sekarang ini dengan kondisi
banyak pemain-pemain juga mungkin menguasai teknologi di satu sisi situasinya juga sulit karena persaingan makin ketat. Oleh karena itu peran manajemen strategik sangat penting, dan yang lebih penting lagi bagaimana itu bisa segera terdeliver, terkirim, tersampaikan pesan-pesan ini sebelum mereka mengalami masalah-masalah. Karena memang ada beberapa istilah bahwa pengusaha itu harus mengalami gagal dulu. Tapi dalam situasi pandemi ketika gagal di awal, untuk bangkit saja akan sulit sekali. Oleh karena itu tantangan kita bagaimana mentransformasi pengetahuan, mencegah kegagalan itu terjadi di awal proses. Sebagai contoh, ketika pengusaha sedang memikirkan strategi penetapan harga. Ketika harga pasar sudah terbentuk, maka dia akan berusaha untuk menentukan harga produksinya jangan sampai melampaui harga pasar. Berarti dia akan menetapkan target costing. Nah, target costing sendiri, ini kan berarti seorang pengusaha itu harus mampu memahami daur atau siklus hidup satu produk, atau kita sebut life cycle produk. Nah, disinilah peran kita, bagaimana nantinya ketika akan menerapkan target costing, pengusaha juga mampu melihat pada titik-titik mana kemudian, apakah pada awal proses desain produknya, apakah pada saat pengembangan itu tadi, ataukah saat masa produksinya, atau saat masa ketika sudah maturity, atau pada saat terminasi. Tentunya ini akan berbeda prosesnya. Nah, ini kita harus menjelaskan bahwa sebaiknya target costing itu diawali di saat pengembangan. Jangan kita membuat pengurangan biaya justru di proses saja, karena proses itu kan sebenarnya dimulai dari proses perencanaan. Ketika perencanaan sudah salah dalam mendesain, maka akan menyebabkan pengeluaran yang cukup besar pada saat proses produksinya. Nah, informasi ini harus segera kita bisa sharing, kita ceritakan, kita transfer knowledge ini kepada seluruh masyarakat, khususnya para pengusaha di sektor termasuk UMKM. Antara lain yang penting juga, mereka harus memahami juga bagaimana para pengusaha ini bisa menekan biaya sekaligus tetap dapat relevan dengan memenuhi kebutuhan konsumen. Karena situasinya kadang-kadang di satu sisi ketika kita mengikuti kebutuhan konsumen, keinginan konsumen, maka cost kita akan kalah. Kita akan terlalu tinggi. Di satu sisi ketika cost kita tekan, kadang-kadang kita mengorbankan kualitas. Nah, disinilah peran kita bagaimana menerangkan misalkan tentang apa sih sebenarnya substansi dari target costing. Jangan sampai fitur konsumen yang inginkan, yang diharapkan konsumen itu justru berkualitas, justru kita turunkan. Ini berdampak pada konsumen akan lari. Jadi kita harus tahu titik mana yang bisa kita tekan, titik mana yang harus justru ditingkatkan kualitasnya. Oleh karena itu, isu tentang strategi manajemen, isu tentang proses penyusunan dari perumusan strategi sampai dengan nanti implementasi sampai ke anggaran dan implementasinya itu harus ditransformasi ke dalam fitur-fitur yang mudah dipahami oleh termasuk juga di UMKM. Situasi yang kelihatannya tadi itu teoritis, kelihatannya itu rumit, menjadi suatu hal yang mudah atau yang praktis bisa diterapkan di dalam masyarakat. Oleh karena itu, pada saat ini kami ingin melemparkan suatu isu bagaimana sebenarnya strategi manajemen dalam era krisis, khususnya dalam mengatasi permasalahan-permasalahan baik pada perusahaan, tidak hanya perusahaan besar, tapi juga kita harus memikirkan bagaimana UMKM itu juga bisa survive dalam situasi pandemik. Jangan sampai pengusaha itu belum mulai saja sudah mengalami kebangkrutan, kehancuran, dan itu akan berdampak terhadap ekonomi negara kita. Saya kira itu isu yang kita akan lemparkan, dan semoga ini bermanfaat bagi semua pihak yang ikut berdiskusi. Saya Ardianto, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.